Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang mungkin kalian diberikan kesulitan, semoga akan segera diberikan kemudahan. Nah, kali ini ada sedikit cerita nih ya, yang lagi viral, yaitu ada seorang wanita yang menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Langsung saja kita lihat videonya. Oke. Curhat perempuan Gombong ke Ganjar Pranowo atas apa yang keluarga saya alami. Tepatnya 25 November 2020. Oke, 25 November 2020 ya. Dari dulu bapak saya sudah memiliki riwayat penyakit asma. Bapaknya punya asma. Karena bapak saya pecinta keroncong, suka meniup seruling. Pecinta keroncong dan suka sebelum meniup adanya corona pun bapak serulingnya. saya sudah memiliki riwayat asma. Memiliki asma, teman-teman. Pagi sekitar pukul 8, bapak saya dilarikan ke salah satu rumah sakit. Bapak saya dimasukkan ke ruang IGD. Masuk IGD. Jauh-jauh dari Sidareja saya pulang ke Gombong. Sesampainya di rumah sakit, hati saya hancur melihat bapak saya terbaring di ruangan tertutup dengan keadaan kaki diikat dan tangan diikat. Salah satu perawat rumah sakit bilang kepada saya, "Ibu tidak boleh masuk, hanya bisa melihat dari kaca karena takutnya bapak ibu corona." Ini kekhawatiran saja tak ada ya. anak yang akan tega melihat bapak sendiri di dalam ruangan. Sementara kala itu bapak saya butuh untuk dituntun. Butuh dituntun, teman-teman. Ya. Sampai akhirnya saya tetap memaksa untuk masuk ya. Sore sekitar pukul 5, dokter berkata, "Bapak mau dipindahkan ke ruang ICU di lantai 3 dan ibu bisa melihat bapak dari kaca saja." Saya berpikir ruang ICU itu jelas, bagus, komplit ya di situ. dan saya setuju. Di ICU itu. Tepatnya pukul 7 bapak saya dipindah ke lantai 3 dan saya mengikuti bapak saya ke lantai 3. Setelah sampai di lantai 3, hati saya benar-benar terpukul melihat bapak saya dimasukkan ke ruang isolasi. Isolasi, teman-teman. Saya tanya ke perawat, katanya ke ruang ICU mas, kenapa bapak saya masuk ke ruang isolasi? Dan di bawah bilangnya saya bisa melihat bapak saya dari kaca. Bisa dilihat dari kaca, ternyata teman-teman. Ruangan bapak saya tidak ada jendela dan kaca. Langsung saya berontak ketika itu juga. Saya bilang ke perawat, kenapa bapak saya diisolasi? Ternyata diisolasi. Kan bapak saya belum tentu corona. Padahal belum tentu, betul. Hati anak mana yang akan tega? Karena asma tadi itu ya mungkin. Di umur 76 tahun di ruang isolasi sendiri dengan tangan dan kaki terikat. Kok sampai diikat ya? Saya bilang ke perawat, kalau sampai bapak saya ternyata bukan corona, saya akan tuntut balik rumah sakit ini. Dan perawat menjawab, "Ibu tidak akan bisa menuntut." Saya jawab, "Kenapa saya tidak bisa menuntut?" Perawat berkata, "Karena ibu orang bawah." Loh. Bapak Ganjar Pranowo, mungkin caranya penyampaiannya ya. Hukum itu hanya untuk orang atas, sementara saya keluarga miskin tidak bisa menuntut. Sampai akhirnya malam itu juga saya minta bapak saya dibawa pulang. Saya menemui dokter dan menyampaikan niat saya. Dokter menyuruh saya untuk mengisi surat pernyataan. Dan dokter berkata, "Ini pasien pulang atas kemauan ibu sendiri." Memang ada BPJS saya hapus. Ada caranya ya. Memang ada caranya yang sudah diberikan oleh pemerintah bahwa kalau ingin pulang harus pakai surat pernyataan. Saya cari uang Pak untuk membayar rumah sakit 2.500.000. Malam itu juga saya pulang. Alhamdulillah di rumah bapak saya mendingan. Tetapi salah satu mantri dari rumah sakit ada yang menyebarkan berita kalau bapak saya reaktif dan tidak mau di swab. Selang 3 hari orang yang tinggal satu rumah dengan bapak saya dites swab semua dan hasilnya negatif. Semua, teman-teman. Ya. Tetapi warga tetap mengucilkan keluarga saya. Harusnya tidak perlu dikucilkan ya, tapi harus didukung, teman-teman. Sampai tepatnya 3 Desember bapak saya drop. 3 Desember. Saya ingin meminjam oksigen dari rumah sakit untuk bapak saya. Katanya harus ada uang jaminan 1.700.000. Iya, karena memang saat itu kami tidak ada uang. Akhirnya kami pasrah. Tepatnya hari Kamis malam pukul 12:30 bapak saya menghembuskan nafas terakhir yang membuat hati saya hancur. Bapak saya dimakamkan secara corona.
menawarkan ke tetangga pun tidak ada yang mau mandiin Ini dan menyolati ini bapak sepertinya saya. kurang edukasi ya. Jadi Saya mohon, edukasi saya bahwa mohon, tidak semuanya orang yang meninggal saya itu pasti jangan COVID ya pakai teman-teman, peti. dan Karena memang harus bapak saya sudah dimakamkan kena secara pesan, wajar ya. tidak mau pakai peti, tetap tidak dihiraukan. Tanggal 6 Desember saya minta hasil lab bapak saya. Hasil labnya mengatakan Dan bapak saya bukan bukan corona. corona. Sampai sekarang warga Nah ini masih sudah terstigma ya, sudah keluarga terstigma kami. bahwa Maaf keluarganya Bapak Ganjar, kena COVID itu. tolong bantu rakyat kecil seperti kami. Saya tidak mau ada korban lagi. Betul. Cukup keluarga saya saja. Kami keluarga miskin yang tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. PKH pun orang tua saya tidak pernah menerima. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ganjar untuk bisa lebih adil. Saya mohon kepada Bapak Ganjar, saya ingin masalah ini untuk dibersihkan. Untuk Bapak Ganjar semoga bisa membuka hati. Saya tidak mau lagi ada pasien yang bukan corona tapi dimakamkan secara corona. Saya ingin cukup keluarga saya saja yang merasakan ini semua. Untuk keluarga saya saja yang merasakan ini semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya mohon keadilan ini. Bapak saya bukan corona. Saya mohon keadilan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman ya, jadi yang memang tidak corona kemudian langsung dimakamkan secara COVID itu sebenarnya tidak hanya untuk pencegahan ya, itu juga adalah prosedur. Jadi ya ada warga yang meninggal karena mungkin asma atau yang berhubungan dengan paru-paru sehingga dimakamkan dengan cara COVID ya. Itu sebenarnya kekhawatiran teman-teman. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa ketika ada saudara kita, tetangga kita atau siapapun yang terkena COVID, kita tidak boleh mengucilkan teman-teman ya. Tidak boleh mengucilkan, tapi kita harus support dan dukung ya. Jadi beberapa daerah-daerah itu banyak yang mendukung dengan cara mendistribusi makanan, kemudian obat-obatan ya, vitamin dan stamina untuk pasien ya waktu isolasi mandiri di rumah terutama. Jadi kalau menganggap bahwasanya COVID itu langsung menularkan banyak orang ketika bersentuhan dan sebagainya, kita kan sudah diajarkan untuk melakukan protokol kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker, kemudian social distancing itu berjaga jarak. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau ada tetangga kita yang sedang mengalami musibah seperti itu, sekali lagi jangan dikucilkan, tapi mohon dibantu. Bisa melewati pemerintah melalui rumah sakit. Nah, setelah selesai dari rumah sakit mungkin masih isolasi diri di rumah, kita bantu, kita support tuh ya, biar sembuh ya. Dan kemudian teman-teman ternyata ini langsung ditanggapi oleh Bapak Ganjar Pranowo ya, karena ini viral kemudian langsung ditanggapi. Dan kita lanjut ke video berikutnya ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan datangnya video ini saya ingin menyampaikan bahwa masalah yang di video kemarin saya alhamdulillah sudah clear, sudah dibantu, sudah selesai, sudah diklarifikasi oleh Bapak Ganjar langsung. Bagus ini. Bapak Ganjar bersedia membantu saya untuk masalah bapak saya kemarin. Bapak Ganjar sudah membantu keluarga saya. Saya terima kasih Pak Ganjar karena sudah mendengarkan keluh kesah saya, rakyat kecil ini. Semoga untuk kedepannya bisa jauh lebih baik. Ada solusi terbaik ya dari masyarakat melalui atasan ya, yaitu Bapak Gubernur Jawa Tengah, kepada Bapak Ganjar atas kebaikan Bapak Ganjar. Ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab keluh kesah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah selesai ya. Jadi
antara Mbak tadi yang dari Gombong kemudian rumah sakit dan dibantu oleh Pak Ganjar. Semoga semuanya bisa saling memahami, saling memaklumi dan sudah saling membantu ya. Kemudian harapannya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebentar lagi vaksin sudah akan didistribusikan. Kemudian kita tinggal menunggu ya. Suatu saat pasti flu atau COVID ini ya, maaf, COVID ini akan menjadi penyakit yang sudah biasa di kemudian hari nanti. Karena kita sudah punya vaksinnya, punya obatnya dan sebagainya. Jadi kita tunggu ya pendistribusian vaksin dari pemerintah. Itu saja dari kami. Salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.